Dua dari empat pelaku penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak ditangkap. Arus lalu lintas arah Puncak Bogor pagi tadi ramai, antrian capai 1 kilometer. Ya, halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Ayu Siang kali ini kami awali dari Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana ada satu videotron ukuran besar di Jalan Protokol terbakar pada Jumat malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada jaringan kabel yang merembet hingga ke atas. Kobaran api tiba-tiba langsung membesar dan meludeskan satu videotron berukuran besar milik pemerintah Kota Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Jumat malam. Diduga api dipicu hubungan pendek arus listrik pada jaringan kabel bagian bawah hingga merembet ke atas. Sempat keluar percikan api hingga ke jalan yang membuat pengguna jalan lainnya menjauh demi keselamatan. Api yang semakin membesar akhirnya meludeskan seluruh bagian videotron. Kali ledakan, langsung gede api. Pas meledak 4 kali itu pertama masih di bawah, yang dua pas yang keduanya lagi ke atas, dia udah gede tuh mulai merembet dia mulai ke atas. Sementara itu petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi menurunkan 2 armadanya ke lokasi. Tidak ada korban jiwa ataupun luka akibat kebakaran ini. Kurang lebih tadi 15 sampai 20 menit ya. Ada kesulitan nggak Bang dalam proses pemadaman Bang? Dalam pemadaman, alhamdulillah karena tadi sudah kerjasama dengan pihak PLN juga terputus koneksi listriknya, artinya kita tidak ada kesulitan untuk pemadaman. Untuk korban luka maupun jiwa ada nggak? Oh, tidak ada. Kebakaran videotron ini sempat membuat satu ruas jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Bekasi tersendat. Dan kasus ini dalam penanganan Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Temannya dilecehkan secara verbal, seorang wanita muda memaki hingga bersitegang dengan pria juru parkir di Jalan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat. Polisi mendapat laporan langsung menangkap pelaku pelecehan tersebut. Galak banget ibu kita guys. Inilah video yang beredar di media sosial saat seorang wanita muda mendatangi seorang pria juru parkir dan terlibat cekcok di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sebelumnya wanita ini marah temannya dilecehkan secara verbal saat melintas di lokasi. Tidak terima dengan pelecehan verbal tersebut, para wanita ini kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi. Pelaku yang diamankan kemudian langsung meminta maaf dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Petugas parkir ini dia sempat ya bahasanya kita catcalling ya, catcalling menyebut di situ hai cantik, hai cewek gitu. Nah jadi dari pihak yang perempuan ini tersinggung dan merasa terganggu. Akhirnya pada saat itu mereka sesuai di video yang temannya tadi berinisial D langsung melabrak si petugas parkir dengan didampingi inisial DJP. Bang, itu tadi sempat ada penganiayaan juga nggak Bang? Atau nggak ada, itu Bang? Nggak ada, cuma adu mulut, keributan, tidak ada penganiayaan dan kedua belah pihak sudah membuat surat pernyataan dan sudah menganggap permasalahan telah selesai dan berdamai seperti itu. Seperti diketahui, catcalling adalah salah satu bentuk pelecehan verbal yang sering terjadi di tempat umum. Dan para pelaku catcalling dapat dipidanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dari Jakarta, Miftahul Gaini, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, oknum petugas kantor Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan menodongkan pistol ke operator parkir Pelabuhan Bakauheni. Peristiwa yang terekam kamera pengawas ini viral di media sosial.
Penodongan pistol kepada operator terjadi di pintu keluar Pelabuhan Bakauheni. Menurut korban, terjadi cekcok karena pelaku tidak mau membayar uang tiket, sementara kartu pas milik pelaku sudah tidak berlaku. Korban menyarankan mengurus kartu pas ke kantor ASDP agar dapat keluar masuk pelabuhan secara gratis. Tidak terima atas ucapan korban, pelaku langsung menodongkan pistol airsoft gun miliknya dan memaki korban. Akibat kejadian ini, korban melapor ke kantor KSKP Bakauheni, di mana kasus penodongan ini dilimpahkan ke Polres Lampung Selatan. Saya scan tarifnya, keluar tuh 41.000. Terus saya mintain, dia nggak terima, dia bilang dari KSOP. Terus apa namanya? Melakukan pemaksaan itu. Pemaksaan untuk keluar ya? Iya, keluar. Tiba-tiba mengeluarkan senjata. Senjata api itu ya? Kita menerima laporan dari ASDP bahwa terjadi penodongan senjata api di loket keluar parkiran terminal reguler. Hingga tadi malam kita mendatangi TKP dan melaksanakan pengecekan, mengumpulkan bukti, mencari keterangan saksi, sehingga didapati tadi pagi ada orang yang dimaksud sudah kita amankan. Ya, pemirsa, seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar di Bogor, Jawa Barat diduga menjadi korban pemerkosaan. Mirisnya lagi, terduga pelaku bukan lain adalah tetangga korban sendiri. Seorang terduga pelaku pemerkosaan terhadap tetangganya sendiri yang masih di bawah umur mendapatkan amukan dari warga yang kesal. Sejumlah warga terus menghujat dan memaki pelaku dengan melepaskan pukulan. Pelaku yang sempat menyangkal aksi bejatnya diketahui mencabuli korban yang merupakan teman dari anak pelaku. Sehingga korban kerap bermain ke rumah pelaku hingga akhirnya melakukan pencabulan. Pelaku mengiming-imingi korban dengan uang Rp5.000. Hasil visum itu menyatakan ada positif lah ibaratnya bahwa adik saya dilecehkan. Luka di bagian kemaluannya gitu kan ya. Di kedalaman apa tuh sampai ibaratnya pecah ininya Pak gitu kan ya. Sebelumnya, adu mulut antara keluarga korban dengan keluarga terduga pelaku terjadi setelah korban berusia 8 tahun main ke rumah pelaku dan mengeluhkan sakit di kemaluannya. Kini pelaku sudah berstatus tersangka dan terancam maksimal 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Polisi menangkap Ajat Supriyatna, orang pertama penyewa mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak. Sementara itu, Puspomal juga telah menangkap seorang prajurit yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut. Anggota kepolisian Polres Pandeglang menangkap Ajat Supriyatna, penyewa pertama mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak. Pelaku ditangkap di sebuah kontrakan di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke Mapolres Pandeglang sebelum diserahkan ke Polresta Tangerang untuk penyelidikan lebih lanjut. Kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Langkah selanjutnya kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut telah menangkap seorang prajurit yang diduga terlibat dalam penembakan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto yang mengatakan pelaku sudah diamankan atau ditangkap di Puspomal.
Buntut pengakuan itu, Pusat Polisi Militer TNI turun tangan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan prajuritnya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Sebelumnya pemirsa, seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur di res area kilometer 45 Tangerang Merak. Satu pelaku bahkan mengaku anggota TNI, sementara di lokasi ditemukan selongsong peluru. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban curiga melakukan penelusuran hingga Saketi, Pandeglang. Korban berpapasan dengan mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai TNI sambil mengancam. Tak lama, sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban dan tim Makmur Jaya Rental. Kemudian mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Namun karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45 dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iJus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mencegal 3 tersangka baru dalam kasus perundungan PPDS Universitas Diponegoro. Pencegahan guna mencegah para tersangka melarikan diri ke luar negeri. Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro, Semarang. Ketiga tersangka diantaranya Sri Maryani, Taufik Eko Nugroho, dan Zara Yupita Azra. Sri Maryani merupakan staf administrasi Universitas Diponegoro. Taufik Eko Nugroho merupakan Kepala Program Studi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip Semarang, sedangkan Zara Yupita Azra merupakan dokter senior Aulia Risma Lestari. Usai ditetapkan tersangka, kini penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan hingga bullying yang mengakibatkan salah satu mahasiswi PPDS Undip Semarang meninggal dunia. Ya, nanti kita lihat ya. Saya akan melakukan pemeriksaan nanti awal Januari ya, kemudian kita akan lihat dan menganalisa bagaimana hasil pemeriksaannya. Kalau menghambat proses penyidikan ya kami dapat tindakan tegas, tapi kalau tidak menghambat kita lihat pertimbangan-pertimbangannya lain. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya usai menyuntikan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Diduga meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki arus balik libur Nataru, stasiun Pasar Senen ramai oleh pemudik yang kembali ke Jakarta. Total lebih dari 40.000 orang kembali ke Jakarta menggunakan kereta api pada hari ini. Ya, pemirsa, para penumpang ini tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir, maupun stasiun lain di Jakarta. Selain penumpang yang tiba, masih nampak banyak calon penumpang yang baru akan berangkat dari Jakarta, baik yang akan kembali ke perantauan setelah mudik ke Jakarta di momen libur tahun baru kali ini, atau yang baru akan mudik atau berlibur. Tercatat lebih dari 20.000 calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen hari ini. Sementara terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas di Simpang Gadok Bogor pada Sabtu pagi. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi dengan plat B. Terpantau antrian kendaraan mengular sekitar 1 km dari pintu keluar tol Gadok 1 menuju arah puncak. Per hari ini, sekitar 12.000 kendaraan naik ke arah puncak. Sementara sekitar 9.000 kendaraan turun dari arah Gadok.
Guna mengurai kemacetan, sistem one way diberlakukan untuk kendaraan yang naik menuju Jalan Raya Puncak di akhir pekan ini. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada momen arus balik libur Natal dan Tahun Baru terpantau ramai lancar. Pada pagi tadi sebanyak 2.000 lebih kendaraan melintas menuju Jakarta melalui gerbang tol Cikatama. Tidak terpantau adanya kepadatan maupun antrian dari kendaraan yang melintas. Dan juga belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh kepolisian maupun jasa marga. Mengingat volume kendaraan yang melintas masih belum terlalu padat. Ya pemirsa, arus balik libur Nataru masih berlangsung dari berbagai daerah. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita terhubung dengan rekan-rekan kami. Ada Amrina Rida dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Lalu ada rekan Hamzah Hasibuan dari gerbang tol Cikatama dan Syahreza Zanski dari Simpang Gadok Puncak Bogor Jawa Barat. Namun terlebih dahulu kita ke Amrina Rida pemirsa langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat siang rekan Amrina Rida, apakah hingga saat ini masih banyak para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan luar kota? Ya, Pram dan juga pemirsa, selamat siang. Untuk situasi di Stasiun Pasar Senen pada siang ini, 4 hari pasca pergantian Tahun Baru 2025, nampaknya masih ramai oleh penumpang yang melakukan aktivitas. Baik itu mereka yang baru saja tiba usai melakukan perjalanan dari sejumlah kota dan turun di Stasiun Pasar Senen menggunakan kereta api, ataupun juga dari penumpang-penumpang lainnya yang baru akan melakukan keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen. Kalau di belakang saya ini area ruang tunggu yang memang cukup ramai. Ruang tunggu kursi-kursinya terisi oleh sejumlah penumpang yang sedang menunggu keberangkatan kereta mereka, dan juga tadi di area pintu masuk keberangkatan dan juga pintu kedatangan juga cukup terlihat adanya lalu lalang dari penumpang. Artinya memang cukup ramai Stasiun Pasar Senen pada hari ini meskipun sudah 4 hari pasca pergantian Tahun Baru 2025. Dan data yang kami dapatkan dari pihak PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, hari ini diperkirakan ada lebih dari 40.000 orang yang kembali ke Jakarta via moda transportasi kereta api. Baik itu mereka yang turun di Stasiun Pasar Senen ataupun juga yang turun di Stasiun Gambir dan juga di stasiun-stasiun lainnya. Namun apabila kita bandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, sebenarnya memang untuk jumlah hari ini cukup tinggi hitungannya. Apabila kita bandingkan dengan kemarin tanggal 3 Januari 2025, jumlah penumpang yang kembali ke Jakarta via moda transportasi kereta api ini kemarin 37.000 dan sekarang ada 40.000. Artinya pada hari Sabtu ini ataupun juga karena juga masuki weekend ada kenaikan sekitar 3.000 orang. Dan untuk esok hari pun juga diprediksi masih akan ada lebih dari 40.000 penumpang yang kembali ke Jakarta via moda transportasi kereta api. Dan tentunya hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa untuk 2 hari terakhir ini, Sabtu dan juga Minggu esok ini merupakan 2 hari terakhir libur Tahun Baru 2025, sehingga banyak dipilih oleh masyarakat untuk kembali ke Jakarta usai mereka mudik ke berbagai daerah karena harus melakukan aktivitas pada hari Senin mendatang. Nah, selain diramaikan oleh penumpang yang memang baru saja tiba di Stasiun Pasar Senen usai mereka melakukan perjalanan ataupun juga mudik, di Stasiun Pasar Senen ini juga masih ramai dari penumpang-penumpang yang melakukan keberangkatan. Tadi kami melihat antrian yang cukup panjang di area pintu masuk keberangkatan dan juga di area ruang tunggu begitu. Dan apabila kita berbicara terkait dengan angka, dari pihak PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta ini mencatat bahwa hari ini diperkirakan ada lebih dari 20.000 orang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Dan angka ini pun juga masih dinamis sifatnya ataupun juga masih bisa bertambah dikarenakan untuk penjualan tiket masih berlangsung. Dimana kalau tadi kami berbincang juga dengan orang-orang yang baru berangkat, mereka mengatakan bahwa terdapat alasan-alasan mengapa mereka melakukan keberangkatan. Ada beberapa dari mereka yang memang baru mendapatkan cuti pada hari ini sehingga mereka baru bisa berlibur ataupun juga baru mudik. Namun sebagian besar adalah mereka yang sebelumnya mudik ke Jakarta dan pada hari ini memutuskan untuk kembali ke perantauan untuk melakukan aktivitas seperti bekerja ataupun juga bersekolah. Nah, informasi penting bagi pemirsa yang memang belum membeli tiket namun berencana untuk melakukan keberangkatan dari Jakarta, baik itu dari Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir ataupun juga stasiun lainnya, masih tersedia lebih dari 42.000 tiket untuk keberangkatan dari Jakarta yang mana bisa dibeli di aplikasi-aplikasi pihak ketiga lainnya. Kembali ke Anda, Pram.
Baik, Amrina Ridal dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pemirsa, kita bergeser ke gerbang tol Cikatama. Ada Hamzah Hasibuan di sana. Selamat siang, rekan Hamzah. Bagaimana situasi lalu lintas arus balik pada hari ini? Apakah sudah mulai terpantau di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Saat ini kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau masih ramai lancar. Sejak pagi tadi tidak ada ketersendatan maupun antrian panjang dari kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama kali ini. Kami juga memantau bahwa kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama didominasi oleh kendaraan pribadi, bus penumpang dan juga truk angkutan barang. Hingga saat ini, hingga kami melaporkan saat ini masih belum ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun jasa marga. Ini berbanding terbalik dengan pada tanggal 1 hingga 2 Januari 2025 kemarin, di mana merupakan tanggal-tanggal yang menjadi puncak arus balik, yaitu diberlakukan kontraflow pada kilometer 65 hingga 47 arah Jakarta. Kami juga dapat menyampaikan bahwa lalu lintas arah kembali ke Jabotabek ini beberapa maupun ribuan kendaraan sudah kembali ke arah Jakarta, yang melalui Trans Jawa, melalui gerbang tol Cikampek Utama ini sejumlah 86.000 lebih kendaraan sudah melintas ke arah Jakarta. Pada saat kami melaporkan kali ini, kami juga masih memantau bahwa apakah nantinya pihak kepolisian maupun jasa marga akan memberlakukan kontraflow seperti tanggal 1 dan 2 Januari 2025 kemarin. Himbauan juga disampaikan bagi para pengendara yang ingin melintas maupun berkendara di momen arus balik libur Natal dan Tahun Baru kali ini untuk selalu mengecek kendaraan sebelum berkendara dan juga mengecek kesehatan serta dapat memanfaatkan rest area yang tersedia di sepanjang jalan tol menuju Jakarta. Sementara itu, Pram. Baik, Hamzah Hasibuan dari gerbang tol Cikatama. Pemirsa, kita bergeser kembali tepatnya ke Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ada rekan kami Syahreza Zanski di sana. Selamat siang, Reza. Kalau tadi pagi sempat terjadi kepadatan di sana, bagaimana dengan situasi di siang hari ini di kawasan Simpang Gadok menuju puncak? Ya, Pram dan juga pemirsa, selamat siang. Melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang mengarah ke puncak. Memang hingga saat ini situasinya ramai lancar oleh para kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju ke Jalan Raya Puncak Bogor pada hari ini. Sejatinya dari pantauan kami sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sempat tadi ada rekayasa lalu lintas one way dari arah keluar tol Ciawi 1 menuju ke Jalan Raya Puncak Bogor begitu. Dan ini kepadatan mengular hingga lebih dari 1 km sehingga ini membuat tadi mengular kendaraan yang mengarah ataupun hendak untuk berwisata pada hari ini di akhir pekan ataupun pasca liburan Natal dan Tahun Baru 2024. Dan tidak hanya itu, Pram dan juga pemirsa, dari pantauan kami kendaraan ini didominasi dengan kendaraan pribadi, mayoritas berplat B dari arah Jakarta menuju ke Bogor tentunya. Dan memang one way berlaku pada pukul 8.30 dan rencananya akan ditutup ataupun berakhir pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini one way sudah berakhir, tentunya sudah kembali normal dua arah bagi para kendaraan yang melaju, baik itu ke arah Puncak Bogor ataupun turun pada kali ini. Dan jika bisa dilihat data dari Satlantas Polres Bogor, hari ini ada sekitar 12.000 kendaraan yang naik ke arah puncak. Sementara untuk mereka yang turun, ini sebanyak 9.000 kendaraan yang turun dari puncak Jalan Raya Puncak Bogor mengarah ke Jakarta pada akhir pekan kali ini. Dan memang selama 2 pekan terakhir sudah ada sekitar 1 juta kendaraan yang lalu lintas di Simpang Gadok, baik itu untuk liburan Natal Tahun Baru ataupun berwisata pada akhir pekan kali ini. Dan untuk diketahui juga, Pram dan juga pemirsa, ada beberapa rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh Satlantas Polres Bogor, di mana ada kebijakan one way yang diberlakukan sejak Jumat kemarin hingga Minggu nanti, dimulai pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Namun ini sifatnya situasional, Pram dan juga pemirsa, mengingat untuk melihat kepadatannya seperti apa terlebih dahulu baru dilakukan one way oleh pihak Satlantas Polres Bogor tentunya. Dan untuk diketahui juga, Pram dan juga pemirsa, bahwasanya tidak hanya one way, ganjil genap juga diberlakukan dimulai pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan para kendaraan yang tidak sesuai plat nomornya ini akan dihimbau untuk putar balik untuk tidak menaiki ke arah Puncak Bogor. Dan tentunya dari pihak Satlantas Polres Bogor sendiri menghimbau bagi masyarakat untuk menghindari berbagai titik yang potensial
macet tentunya untuk menikmati liburan pada akhir pekan kali ini, di mana 2 titik sepertinya ada Megamendung dan juga Pasar Cisarua yang diminta agar para kendaraan ini tidak melaju ke arah sana ataupun mencari alternatif lain untuk bisa menikmati akhir pekan pada kali ini, khususnya pasca liburan Natal tahun baru 2024. Namun bisa dipastikan Pram dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin menikmati akhir pekan kali ini, untuk pastikan kendaraan sesuai dengan ganjil genap tentunya. Sementara itu Pram, kembali ke Anda. Baik, melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Syahriza Zanski, dan tadi sebelumnya rekan kami Hamzah Hasibuan dan juga Abdina Ridal dari sejumlah titik lain arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Terima kasih dan tetap hati-hati rekan-rekan. Pemirsa, mendekati akhir libur panjang, arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat masih dipadati kendaraan wisatawan. Untuk antisipasi kemacetan, polisi akan berlakukan satu arah. Antrian kendaraan memadati Jalan Ledang yang mengarah ke sejumlah tempat wisata di Lembang Sabtu pagi tadi. Antrian kendaraan dominasi plat Jabodetabek, di mana Satlantas Polres Cimahi akan berlakukan rekayasa lalu lintas satu arah untuk mengurai kemacetan. Diprediksi kepadatan kendaraan wisatawan akan berakhir pada Minggu besok seiring berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru serta anak sekolah. Sementara itu pemirsa, ribuan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta meningkat jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru. Arus balik dominasi penumpang yang baru tiba dari destinasi wisata atau kampung halaman. Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada pagi tadi ramai dipadati calon penumpang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari ini. Tercatat kurang lebih dari 148.000 penumpang, baik yang datang maupun pergi. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.027 pesawat. Masa libur Nataru tahun 2025 lebih tinggi 8% di periode yang sama dibandingkan di tahun 2023. Dan akan terus meningkat hingga hari Minggu besok. Sementara itu pemirsa, sebanyak 25.610 penumpang dari Bali tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Tercatat kendaraan motor sebanyak 1.894 unit dan mobil pribadi sebanyak 2.800 unit. Sementara dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk juga terus mengalir sebanyak 26.000 penumpang yang telah diseberangkan. Pihak pelabuhan mengoperasikan sebanyak 33 unit kapal feri dan 8 dermaga di masing-masing pelabuhan. Ya pemirsa, kita kembali memantau suasana arus balik libur tahun baru. Sudah bergabung bersama kami jurnalis iNews ada Hasnugara dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, dan juga rekan kami Eris Utomo dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Namun terlebih dahulu kita ke Hasnugara pemirsa di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten kali ini. Seperti apakah arus balik di sana, rekan Hasnugara? Ya, baik, terima kasih Islam. Selamat siang, kami melaporkan memang pergerakan arus balik libur Natal Tahun Baru 2025 ini sudah terjadi sejak pagi. Bahkan memang pergerakan penumpang sudah melakukan pulang gitu kembali ke Jakarta sejak kemarin. Memang di mana para penumpang ini kebanyakan mayoritas yang membawa keluarga usai berlibur panjang mengunjungi kota-kota besar destinasi wisata seperti Bali, Medan, Surabaya, Makassar, dan juga Balikpapan. Berdasarkan laporan dari pengelola Bandara Soekarno-Hatta, memang pergerakan penumpang saat ini sebanyak 148.000 orang dan juga diikuti dengan pergerakan pesawat sebanyak 1.027 penerbangan, baik itu yang datang maupun pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Tak hanya penumpang yang datang usai libur tujuan domestik, melainkan juga mereka penumpang yang tiba dari internasional yang kembali usai memilih liburan ke negara Malaysia, Singapura, dan juga Jeddah. Kemudian juga pengelola mencatat pergerakan pada hari ini meningkat 8% dibanding pada tahun 2023
lalu, di mana memang libur panjang ini setelah selesai, para penumpang akan kembali beraktivitas pada Senin mendatang. Kembali ke Pram. Baik, Hasnugara langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, kita bergeser pemirsa ke rekan Eris Utomo langsung dari Pelabuhan Ketapang. Bagaimana ini Pelabuhan Ketapang pada siang hari ini rekan Eris? Ya, selamat siang Pram dan pemirsa. Ya, saat ini saya sedang berada di Pelabuhan SJP Ketapang Banyuwangi. Dan memang beberapa menit yang lalu Pelabuhan Ketapang diguyur hujan dengan intensitas ringan. Namun dari pantauan kami sejak dini hari tadi, Pram dan pemirsa, dari dan menuju pelabuhan di Gilimanuk juga terus mengalir arus balik ke libur Natal dan Tahun Baru. Dan memang untuk hari ini sama menambah 3 untuk bisa mengurai kepadatan. Dari pelabuhan Gilimanuk yang menuju ke pelabuhan Ketapang terdata sebanyak 25.000 penumpang yang sudah diseberangkan dan tiba di pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang didominasi dengan kendaraan roda 2 sebanyak 1.800 lebih dan kendaraan roda 4 terdata sebanyak 2.800 lebih. Begitu juga dari pelabuhan Ketapang tercatat sebanyak 26.000 penumpang yang sudah diseberangkan ke pelabuhan Gilimanuk kembali dan juga terdata sebanyak 1.700 lebih kendaraan roda 2 dan 2.800 kendaraan roda 4 yang sudah diseberangkan ke di pelabuhan Gilimanuk. Demikian, Prof. Baik, terima kasih banyak rekan Eris Utomo dan sebelumnya tadi rekan kami Hasnugara. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, 4 hari pasca perayaan Tahun Baru, suasana terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali padat. Sejumlah calon penumpang mengaku memaksimalkan liburan mereka ke Bali sebelum masa sekolah anak kembali dimulai. Suasana terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali masih terlihat ramai oleh calon penumpang. Sebagian besar penumpang adalah wisatawan yang akan kembali ke kota asal mereka usai menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Mereka mengaku memilih kembali pada hari ini untuk menghindari kepadatan penumpang serta memaksimalkan masa libur sebelum aktivitas kembali normal pada 6 Januari mendatang. Holiday. Sekarang nih mau balik ke Riau. Kenapa memilih hari ini mau balik? Ya liburannya udah habis, tanggal 6 udah masuk Tadi kerja. perjalanan dari tempat Dari hotel. Gimana? Di Denpasar. Lancar, oke. Lancar ya Bu ya. Kita selesai liburan dari tanggal 29 kemarin sampai hari ini pulang. Kenapa Bu pilih hari ini? Udah mau siap sekolah anak-anak. Oh gitu. Dan bapaknya juga udah mulai. Gimana? Dilansir Angkasa Pura I Ngurah Rai, pada 2 Januari 2025, keberangkatan domestik atau wisatawan yang meninggalkan Bali lebih tinggi, yakni 16.400 penumpang dibandingkan kedatangan yang mencapai 13.833 penumpang. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa masih di iNews Siang bersama saya Arlis Tahadi dan kita ke informasi selanjutnya di mana mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Franky Sompi buka suara usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. KPK telah memeriksa mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Franky Sompi terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Gedung Merah Putih KPK Jakarta kemarin. Roni selesai diperiksa kurang lebih 5,5 jam dan dicecar sebanyak 22 pertanyaan dari penyidik KPK terkait perlintasan Harun Masiku yang terjadi pada tahun 2020 ketika dirinya masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi. Pertanyaan. Ya, memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Saat di mana tanggal 6 Januari Harun Masiku
melintas ke luar negeri, dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas 1 hari saja sudah kembali, itu melalui Bandara Soekarno-Hatta. Perlu kawan-kawan juga ketahui, pada saat itu belum ada permintaan pencegahan ke luar negeri dari penyidik KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Menteri Hukum dan HAM. Sementara itu, KPK menyatakan pemeriksaan Roni Sompi untuk mendalami mengenai data perlintasan Harun Masiku. KPK juga akan terus memanggil semua pihak yang diduga memiliki informasi mengenai kasus tersebut. Pemeriksaannya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan Saudara HM dan seputar tugas-tugas beliau ya sebagai Dirjen Imigrasi. Masyarakat Indonesia geram karena vonis terhadap koruptor timah Harvey Muiz dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang ia timbulkan. Sejumlah video yang menyindir Hakim Pengadilan Tipikor pun viral di media sosial. Pelaku pencuri hukuman 10 tahun penjara, 300 triliun ya tahun penjara karena Anda berperilaku baik dan sopan. Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, wa qudatuhum kal kilab, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Masyarakat Indonesia geram karena vonis terhadap terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz dinilai terlalu ringan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang dipimpin Eko Arianto menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Hukuman ini dinilai tak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan, yakni mencapai 300 triliun rupiah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penegak hukum yang mentalnya seperti Sebuah video yang menampilkan Hakim Eko Arianto yang diedit dengan suara ceramah almarhum Ustadz Zainuddin MZ pun viral di media sosial. Video ini bernada sindiran terhadap hakim yang dianggap tidak adil. Ada pula kartun parodi yang diunggah pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Video ini bercerita tentang maling ayam yang divonis 10 tahun penjara. Sementara koruptor yang dinilai berperilaku sopan dan baik dijatuhi vonis lebih ringan. Selanjutnya, Anda pelaku pencurian ayam ya? Iya Pak, saya sendiri. Kamu dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Kok bisa begitu Pak? Selain itu, sebuah video memperlihatkan artis Sandra Dewi memeluk suaminya Harvey Muiz juga viral di media sosial. Dalam video, salah satu hakim tampak senyum-senyum menyaksikan adegan ini. Sikap hakim ini kemudian menuai kritikan sejumlah pihak karena dinilai tak pantas. Salah satunya mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang ia ungkap melalui cuitan di akun X pribadinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Agung menyebut pengawasan yang dilakukan terhadap para hakim di lingkungannya sudah sangat ketat. Namun MA menghormati pihak-pihak yang hendak melakukan upaya hukum terhadap dugaan pelanggaran etik hakim. Jadi Mahkamah Agung itu sudah begitu rapatnya membentengi aparaturnya. Karena bisa bandingkanlah dengan lembaga lain. Di Mahkamah Agung itu ada 5 rambu-rambu. Yang pertama pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Yang kedua pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Yang ketiga pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai propus terdepan. Yang keempat pengawasan melekat berdasarkan Perma nomor 78 dan 9, di mana seorang pimpinan pengadilan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggotanya, dan bila mana terbukti anggotanya melakukan
perbuatan hukum dan pimpinan tidak melakukan pembinaan dan pengawasan, maka pimpinan akan kena sanksi. Yang kelima, siwas. Masyarakat bisa mengadukan langsung tingkah laku dan perbuatan yang tercela ya aparat penegak hukum di Mahkamah Agung kepada pimpinan Mahkamah Agung. Jadi ada 5 sebetulnya. Jadi pertanyaan kok 5 pun masih ada yang terjerat yang namanya kan oknum ya. Jadi 5. Di Mahkamah Agung sendiri ada satgas ya. Ada satgas yang tiap hari keliling ya, di lorong-lorong di ini keliling itu. Seperti itu. Jadi ya dari Mahkamah Agung sendiri seperti itu. Apalagi sekarang pimpinan kita yang baru, yang mulia Pak Sunarto sudah punya kebijakan ya, kalau turun ke bawah nggak boleh dilayani ya, seperti itu, dan nggak boleh disambut secara berlebihan, dan bahkan beliau tidak bersedia di bandara disediakan VIP. Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan ini menyebut Presiden Prabowo Subianto memahami keresahan masyarakat terkait vonis Harvey Muiz. Ia juga memastikan Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung sudah mengambil langkah tegas. Menurut Budi Gunawan, Presiden Prabowo sudah memerintahkan Jaksa Agung untuk mengambil langkah hukum banding. Sementara Komisi Yudisial tengah mendalami dugaan pelanggaran etik Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menjatuhi vonis terhadap para koruptor timah. Pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden, itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberi kami dirasa kurang adil, gitu, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran-pelanggaran lainnya. Pemirsa, libur Nataru yang bertepatan dengan liburan sekolah ini akan segera usai. Dan sejumlah objek wisata kini masih diserbu pengunjung. Salah satunya adalah wisata kolam renang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Liburan segera usai, objek wisata kolam renang di Banjarnegara, Jawa Tengah masih diramaikan pengunjung. Pengunjung dewasa hingga anak-anak meramaikan setiap kolam yang dihadirkan pengelola. Tidak hanya itu, pengunjung juga dimanjakan dengan kolam air hangat indoor yang bisa dinikmati sepuasnya. Yang berbeda dengan kolam pada umumnya, air kolam renang ini berasal dari mata air pegunungan dengan air yang selalu berganti. Ini tempatnya enak, nyaman, hangatnya pas. Bisa berlama-lama ya? Bisa berlama-lama, sepuasnya bisa. Kolam mata air alami ini buka dari pukul 7 hingga pukul 5 sore. Untuk kolam air hangat dari pukul 7 pagi hingga pukul 9 malam. Untuk tiket masuk pun tergolong murah, hanya dipatok Rp10.000 per orangnya. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurin Fauzi, iNews melaporkan. Puas berwisata, menikmati libur Natal dan Tahun Baru, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh kepada orang yang terkasih. Nah, pemirsa, ini di Bali tidak hanya objek wisata, pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Bali juga ramai didatangi ribuan wisatawan. Pilah-pilih, iya, para pengunjung ini tengah memilih baju untuk oleh-oleh usai berlibur di kota Dewata, Bali. Salah satu toko oleh-oleh di Bali ini menjadi salah satu destinasi berbelanja warga pasca berwisata. Pengunjung bisa berburu kaos yang menjadi komoditi utama toko. Mengandalkan desain gambar yang unik, ciri khas dari kota ini tidak heran jika di musim liburan, wisata belanja pabrik kaos kata-kata kerap dibanjiri wisatawan.
Ini habis belanja sendal, tas sama baju, kaos. Karena sudah ikonik Bali kali ya, jadi harus beli kalau kesini. Tadi belanja baju, sweater, sendal juga, ada tas juga. Itu banyak 23 item. Total belanjanya 2.700.000. Ini memang sengaja belanja untuk oleh-oleh atau enggak? Iya, betul, untuk oleh-oleh. Di libur Nataru kali ini, kunjungan meningkat 3 kali lipat dari hari biasanya. Dekatnya lokasi belanja dengan bandara menjadikan salah satu alasan banyak wisatawan mampir membeli cenderamata. Diprediksi lonjakan masih akan terjadi hingga hari Minggu mendatang. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.